Saudara, saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah setia sampai akhir. Yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 sampai 58. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Tuhan percayakan lagi kepada kami. Semua hanya karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kami dapat melalui hari-hari kami dan hari ini kami menginjak di hari terakhir bulan Juni. Tuhan, sebagai manusia kami sadar, kami tidak dapat melangkah di hari-hari mendatang tanpa Engkau. Karena itu kami membutuhkan kekuatan yang berasal dari firman-Mu. Berkati setiap kami yang duduk pada pagi hari ini untuk lagi boleh belajar dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga kami mantap melangkah hari depan bersama dengan Engkau. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini sebagai alat-Mu. Sehingga isi hati Tuhan boleh disampaikan dan jemaat Tuhan boleh diberkati. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, saya membaca sebuah cerita tentang seorang petani yang memiliki 2 ember air. Setiap hari, petani ini memakai ember-ember itu untuk mengambil air ke sungai yang jaraknya cukup jauh. Namun sayang sekali, salah satu ember itu retak. Dan petani ini sudah berusaha dengan berbagai cara untuk menambal dari ember itu. Tapi tetap saja ember itu bocor. Gak apa-apalah, bocor sedikit kok. Yang penting masih bisa menyimpan air. Suatu hari, ember yang tidak retak berkata kepada ember yang retak, "Hei, kamu tuh sebenarnya gak ada gunanya tahu. Setiap hari diisi air penuh, tapi sampai rumah airnya selalu berkurang. Untuk apa kamu jadi ember?" Dan semenjak dikomen oleh ember yang tidak retak, si ember yang retak ini menjadi sedih. Dia sering termenung. Suatu hari Pak Petani bertanya, "Kenapa kamu termenung?" Lalu si ember yang retak ini bercerita, "Saya merasa sebagai ember yang tidak berguna." "Loh, kenapa kamu berpikir seperti itu?" "Iya, karena setiap kali diisi, ember saya airnya berkurang. Untuk apa saya jadi ember?" Jawab si ember yang retak sambil menangis. Lalu Pak Petani berkata, "Besok ada yang mau kutunjukkan kepadamu." Dan keesokan harinya Pak Petani berkata, "Coba kamu lihat, jalan yang di sebelah kiri itu tumbuh bunga-bunga yang sangat indah. Dan itu adalah jalur yang kamu lewati setiap hari. Aku sengaja menempatkan kamu di sebelah kiri supaya air yang keluar dari retakanmu itu mengairi bunga-bunga yang ada di jalan itu. Jadi, apa yang terjadi pada dirimu itu tidak sia-sia. Aku menikmati perjalanan kita setiap hari. Bunga-bunga bertumbuh menjadi indah dan tanah menjadi subur. Tidak ada lagi tanah yang retak dan tanah yang kering. Dan itu semua karena air yang kamu teteskan." Jawab petani itu dengan tersenyum kepada ember yang retak.
Saudara, ini hanya sebuah ilustrasi, tapi ada sebuah pelajaran di dalamnya. Bukankah hal demikian sering terjadi dalam kehidupan orang percaya? Mungkin saudara seperti ember yang retak. Ketika menghadapi kesulitan, saudara sedih, saudara menjadi lemah, saudara putus asa, saudara frustrasi. Ketika godaan dan cobaan dunia datang, kadang-kadang membuat iman saudara menjadi tidak murni lagi. Dan hal seperti itu saudara, sebenarnya terjadi juga pada jemaat di Korintus. Yesus sudah bangkit dari kematian. Bahkan kebangkitan Yesus itu telah disaksikan oleh lebih dari 600 orang. Tapi sebagian orang Kristen di Korintus masih ragu. Tapi sebagian lagi percaya. Ditambah lagi tekanan dari pemerintah. Orang Kristen dikejar-kejar. Bahkan mereka ada yang dianiaya. Namun Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 menjelaskan bukti historis kebangkitan Kristus. Kemenangan Kristus atas kuasa maut, kuasa dosa dan kuasa iblis menjadi fondasi kemenangan orang percaya. Dan ini disimpulkan di dalam ayat yang ke-57. Paulus berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-58, Paulus berkata dimulai dengan karena itu. Kata itu menunjuk apa saudara? Itu menunjuk ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-57. Bahwa kita pasti diberi kemenangan. Selanjutnya, Rasul Paulus memberikan suatu himbauan, memberikan suatu perintah, memberikan suatu berita agar semua orang percaya untuk tetap setia sampai akhir. Lalu pertanyaannya, wujudnya apa setia sampai akhir itu? Yang pertama saudara, setia beriman kepada Kristus. Saudara, dalam ayat yang ke-58a ada istilah berdirilah teguh dan jangan goyah. Istilah ini bukan berarti keras kepala atau tidak goyah terhadap yang tidak benar. Bukan saudara, tapi istilah ini adalah sebuah perintah karena ada kata lah. Berdirilah. Dan ini ditulis dalam tata bahasa perintah yang terus menerus. Berarti kita diminta untuk setia beriman kepada Kristus apapun yang terjadi. Bukan hanya sehari, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan, bukan hanya setahun. Tapi terus menerus. Terhadap apa? Terhadap tantangan, kesulitan, godaan, pergumulan. Kenapa saudara? Karena Kristus sudah menang atas kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis. Dan kemenangan Kristus itu yang menjadi dasar kemenangan orang percaya. Dan karena kita pasti menang saudara, maka kita diminta untuk setia apapun yang terjadi. Sebab apapun yang terjadi, persoalan seberat apapun, itu tidak bisa mengalahkan kebangkitan Kristus. Jadi, kuasa kebangkitan Kristus itu melampaui semua cobaan, godaan, tantangan, kesulitan, dan persoalan di dunia ini. Karena itu saudara, tidak ada alasan untuk tidak setia kepada Kristus sampai akhir hidup kita. Tapi saudara, seringkali ada sebagian orang Kristen, imannya goyah ketika menghadapi tantangan yang berat,
pergumulan hidup yang berat. Misalnya ada sakit penyakit, ada masalah keuangan, ada masalah keluarga, masa depan yang tidak jelas, dan berbagai pergumulan lainnya. Tapi bisa juga iman yang goyah itu disebabkan karena daya tarik dunia dan kemewahannya. Jadi tidak heran ada sebagian orang Kristen kemudian mundur, bahkan meninggalkan imannya. Sebagai contoh, Marty Simpson. Saudara tahu dia siapa? Marty Simpson adalah seorang pengarang lagu worship yang sangat terkenal. Lagu-lagunya sering dinyanyikan oleh Hillsong Worship, Delirious, maupun Young and Free. Dan karyanya yang sangat terkenal adalah King of Majesty. Marty Simpson mengungkapkan bahwa dia telah kehilangan iman percaya kepada Kristus. Dan dia menganggap kekristenan hanya sebuah agama biasa. Tapi ternyata saudara, ada juga sebagian orang Kristen yang mengalami tantangan berat, imannya tidak goyah, tetap berdiri teguh dan bisa setia sampai akhir. Kenapa? Karena mereka percaya kepada kemenangan Kristus yang melampaui semua kesulitan, masalah, tantangan yang mereka hadapi. Dengan kata lain, kuasa kebangkitan Kristus itu lebih besar dari segala godaan, tantangan, dan pergumulan yang mereka hadapi. Jadi saudara, ada sebagian orang Kristen yang tidak goyah, yang tidak jatuh. Dan inilah yang diharapkan oleh Rasul Paulus yang perlu kita teladani. Misalnya, ilustrasi yang sangat bagus. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga adalah orang-orang yang memiliki iman yang teguh. Ketika mereka diperhadapkan dengan pilihan menyembah patung Nebukadnezar atau dibakar hidup-hidup, iman mereka tidak goyah. Mereka berkata, Tuhan kami sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala. Tapi seandainya pun tidak, kami tetap setia sampai akhir. Saudara, Tuhan bisa saja menolong. Tuhan bisa saja memberikan mujizatnya. Tapi kalaupun tidak, mereka tetap setia kepada Tuhan. Wow, ini adalah sebuah pengumuman, sebuah proklamasi tentang iman yang teguh. Bagaimana dengan iman saudara kepada Kristus? Adakah tantangan, pergumulan, masalah membuat iman saudara goyah? Misalnya, tabungan yang hampir habis, belum mendapatkan pekerjaan, dikecewakan oleh pasangan, suami, istri, pergaulan anak yang tidak benar, masa depan yang tidak jelas, dan berbagai pergumulan-pergumulan lainnya. Memang sulit saudara menghadapi itu semua. Saya tahu itu tidak mudah. Tapi jangan goyah, jangan undur, tapi tetap kuat. Karena bersama Kristus, saudara pasti akan dimampukan menghadapi semua godaan dan cobaan yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena kuasa kebangkitan Kristus adalah garansi yang menjamin saudara pasti menang dan bisa setia sampai pada akhirnya. Yang kedua, setia melayani pekerjaan Kristus. Saudara, dalam ayat ke-58b ada istilah
giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Istilah giatlah di sini sama seperti di ayat 58a, yaitu ditulis dalam tata bahasa perintah yang terus-menerus. Jadi giatlah selalu ini harus dilakukan bukan hanya sementara, tapi terus-menerus sampai akhir. Karena itu Rasul Paulus menasihati orang-orang percaya supaya mereka senantiasa bersemangat, senantiasa rajin di dalam pekerjaan Tuhan, agar mereka selalu bergairah dan senang bekerja di ladang Tuhan sampai akhir. Tapi kemungkinan sekali saudara, ada saja sebagian orang Kristen yang tidak bergairah karena mereka menghadapi tekanan, baik itu dari dalam maupun dari luar. Tapi Rasul Paulus menasihatkan, giatlah. Dan ini adalah sebuah perintah dari firman Tuhan. Karena kuasa kebangkitan Kristus menjamin mereka menang dan memampukan mereka bisa setia melayani Tuhan sampai akhir. Tapi kenyataannya secara fakta saudara, ini bukan hanya terjadi di zamannya Korintus saja. Tapi sepanjang sejarah gereja, ada cukup banyak orang Kristen yang tadinya setia melayani Tuhan, tapi akhirnya menjadi mundur. Ada yang giatnya di awal, tapi di pertengahan hilang. Ada juga yang memulai dengan baik, tapi mengakhirinya dengan tidak baik. Jadi saudara, bisa berbagai macam alasan, sehingga ibadahnya kendor, doanya jarang-jarang, pelayanannya on and off. Kenapa? Karena banyak masalah, banyak penderitaan. Tapi sekali lagi, Rasul Paulus menasihatkan dengan bersandar kepada kuasa kebangkitan Kristus. Seharusnya lah kita bisa tetap giat, kita bisa tetap maju, kita tetap bisa berkobar-kobar, kita tetap bisa semangat di dalam pekerjaan Tuhan. Sebaliknya saudara, ujian kesetiaan itu juga bukan hanya ketika kita menghadapi penderitaan atau pergumulan, tapi juga bisa karena keadaan yang nyaman. Ketika saudara merasa oke, semuanya sudah tercukupi, lalu saudara merasa tidak perlu lagi bersandar kepada Tuhan. Atau cinta uang, sehingga tidak ada waktu lagi melayani Tuhan. Dulu belum punya mobil aja, rajin berdoa. Tapi setelah punya mobil, gak tahu kemana udah gak rajin lagi. Belum punya pekerjaan, rajin ikut persekutuan doa. Tapi setelah punya pekerjaan, ngilang. Saya harap tidak ada di sini ataupun yang mendengarkan di online. Saudara, tetaplah setia melayani Tuhan apapun yang terjadi. Suatu kali seseorang bertanya kepada Ibu Teresa, Ibu telah melayani kaum miskin di Kalkuta, India. Tapi tahukah Ibu, ada masih begitu banyak kaum miskin yang terabaikan. Apakah Ibu merasa gagal? Lalu Ibu Teresa menjawab, anakku, aku dipanggil bukan untuk berhasil, tapi aku dipanggil untuk setia. Saudara, kita setuju dengan perkataan dari Ibu Teresa ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan perkataan Tuhan Yesus di Matius 25, yaitu tentang perumpamaan talenta, sebagai hamba yang melayani Tuhan, seharusnya lah kita melayani dengan baik dan setia. Bukan hanya setia saudara, setia berarti sampai pada akhir. Dan baik berarti memaksimalkan
apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Hanya setia tapi tidak baik, itu percuma. Tapi hanya baik, tidak setia, itu sia-sia. Jadi kita perlu dua-duanya. Seperti cerita dalam Matius 25 tentang perumpamaan talenta ini. Ada 3 hamba. Yang pertama, dia menerima 5 talenta dan menghasilkan 5 talenta. Dan yang kedua, menerima 2 talenta dan menghasilkan 2 talenta. Itulah sebabnya mereka disebut hamba yang baik dan setia. Sedangkan hamba yang hanya menerima 1 talenta, dia tidak melipat gandakan talenta itu. Dia hanya menyimpannya saja, sehingga tetap 1. Dan dia disebut sebagai hamba yang jahat dan malas. Bagaimana dengan saudara? Apakah dalam melayani Tuhan, saudara merasa lelah? Saudara merasa kecewa? Atau berpikir untuk berhenti? Saya tidak mengerti apa yang saudara alami. Mungkin saudara melayani tapi tidak dipuji. Mungkin ada masalah dalam rumah tangga. Mungkin saudara kena PHK. Atau yang masih sekolah, mungkin banyak PR-PR atau ujian-ujian. Dan tidak itu saja saudara. Kadang kita menjadi orang-orang yang tidak melayani Tuhan karena ada daya tarik dunia. Mungkin saudara ditawarin gaji yang lebih besar. Sehingga tidak punya waktu lagi datang ke gereja apalagi melayani Tuhan. Atau juga mungkin dapat pacar. Sehingga hari Minggu ya buat jalan-jalan sama pacar. Sorry, gak ada waktu buat melayani. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tetap giat melayani Tuhan. Karena apa saudara? Karena dalam melayani Tuhan ini adalah sebagai ucapan syukur kita. Karena kita mendapat jaminan kemenangan. Karena Kristus sudah menang, kita pun diberikan jaminan kemenangan. Amin. Mari saudara, bagi saudara-saudara yang belum melayani, mari terlibat di dalam pelayanan dan tetap setia melayani Tuhan. Yang ketiga, setia berharap kepada Kristus. Dalam ayat yang ke-58c saudara, muncul istilah dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Artinya apa? Artinya apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan, demi Tuhan dan demi kerajaannya, itu tidak akan sia-sia. Bukan saja kita mendapatkan hidup yang kekal, tapi kita juga mendapat bonus, yaitu pahala yang kekal. Pahala yang kekal adalah pengharapan yang mulia, pengharapan yang sempurna. Jadi kelak kita semua yang melayani Tuhan akan mendapat pahala. Tapi jangan saudara, karena ingin mendapatkan pahala, itu menjadi motivasi saudara melayani Tuhan. Bukan. Tapi biarlah motivasi kita melayani Tuhan adalah karena kita mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi hari ini kalau saudara mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, berharap kepada manusia, itu akan mengecewakan. Atau saudara berharap mendapatkan keuntungan materi, itu pasti juga akan mengecewakan. Atau mungkin saudara melayani karena mau cari nama, cari kuasa, saudara akan dikecewakan. Tapi harapan satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan adalah Kristus yang memberikan upah yang kekal. Dia Tuhan dan kita hamba.
Ada seorang pemuda bernama Budi. Budi ini adalah seorang pemain keyboard di sebuah gereja. Budi sudah melayani lebih dari 20 tahun. Suatu ketika, Budi kecewa dengan pendetanya. Lalu dia berniat untuk berhenti melayani. Malam harinya, si Budi ini bermimpi. Dia meninggal dan bertemu dengan teman-teman pelayanan gerejanya. Dan dalam mimpinya itu, dia melihat ada seorang malaikat yang berdiri di depan pintu sorga, memegang buku yang sangat tebal. Lalu malaikat ini memanggil satu persatu nama mereka. Adam, ini upah kesetiaanmu. Terimalah Mercedes-Benz. Wah, si Adam langsung, hore! Aku dapat Mercy. Tak lama kemudian, malaikat memanggil, Tono, ini upahmu. Terimalah mobil Ferrari. Asik, aku dapat mobil Ferrari. Mobil ini sudah kuidam-idamkan. Asik, gue dapat Ferrari. Si Budi melihat teman-temannya mendapat mobil yang bagus-bagus. Dia tenang saja dan dia berkata dalam hatinya, gue sih tenang aja. Karena gue kan melayani udah lama. Udah lebih dari 20 tahun. Di agensi aja gue udah lebih dari 10 tahun. Belum lagi di gereja lain. Tuh si Adam tuh. Adam baru 7 tahun melayani. Apalagi si Tono. Tono baru 5 tahun. Kalau mereka aja bisa dapat Mercy sama Ferrari, gue yakin paling enggak gue dapat pesawat terbang dong. Tiba-tiba malaikat memanggilnya, Budi. Lalu Budi dengan pedenya menghampiri malaikat. Budi, ini upahmu, terimalah. Siap malaikat. Waktu dia melihat apa yang didapatkannya, dia kaget setengah mati. Karena ternyata dia hanya mendapat sepatu roda. Hah? Saya hanya mendapat sepatu roda? Kenapa malaikat? Kenapa saya hanya mendapat sepatu roda? Saya nih melayani udah lebih 20 tahun. Teman-teman saya tuh baru. Kenapa mereka bisa lebih dapatnya bagus? Lalu si malaikat berkata, kamu itu dalam melayani Tuhan di bumi suka on and off. Dan motif kami melayani cari nama, mau cari pujian. Baru dikritik saja, baru gak dipuji, baru ditegur main keyboardnya kekerasan. Udah ngambek, udah marah, ngancem lagi mau ninggalin gereja. Mendengar itu, Budi pun menangis meraung-raung. Ampuni aku, kembalikan aku ke bumi. Aku berjanji, aku akan setia sampai akhir dan tetap mengasihi Tuhan. Waktu Budi sedang menangis meraung-raung, tiba-tiba dia kaget dan terbangun. Lalu dia tersadar dan langsung berlutut berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Kenapa aku begitu baper? Bawa perasaan saudara. Kenapa aku begitu baper? Enggak dipuji aja. Udah mau mundur, ditegur aja udah ngambek. Tuhan, aku mau cabut kata-kataku itu. Dan aku mau setia melayanimu sampai akhir. Saudara, ini hanya sebuah cerita, sebuah ilustrasi. Tapi biarlah ilustrasi ini menyadarkan kita, mengoreksi diri kita kembali
Mari kita melayani Tuhan dengan motif yang benar, yaitu mengasihi Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Mari kita melayani dengan tujuan yang benar, yaitu untuk memuliakan Bapa di surga. Bukan cari nama sendiri, bukan cari kemuliaan sendiri, bukan cari pujian sendiri. Dan mari kita melayani Tuhan dengan cara yang benar, yaitu melakukan yang terbaik. Bukan sebisanya, bukan semampunya, tapi yang baik di hadapan Tuhan, yaitu memaksimalkan apa yang Tuhan titipkan untuk dipergunakan dan dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, saya yakin kalau kita semua memiliki motif, tujuan, dan cara yang baik dan benar, pasti saudara akan dimampukan untuk setia sampai akhir, sampai nafas penghabisan. Setuju? Setuju? Amin? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini. Sadar kami sebagai manusia, seringkali kami tidak setia kepadamu. Tapi melalui firman Tuhan yang kami dengar, biar ini menjadi kekuatan bagi kami, mengingatkan kami dan menyadarkan kami untuk kembali lagi memiliki motivasi yang benar, tujuan yang benar, dan cara yang benar dalam melayani Tuhan. Sehingga melalui hidup kami yang singkat ini, hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, tolong setiap kami yang ada di tempat ini, bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus diagungkan dan ditinggikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.